Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di konten kali ini saya mengundang seorang perempuan luar biasa, seorang ibu rumah tangga multi talenta. Kasih bocoran ya sahabat, dia itu seorang ibu rumah tangga beranak 6, tapi dia masih tetap ingin produktif dengan menuliskan ide-idenya, dan jadilah dia seorang penulis. Kita panggil saja langsung orangnya, yaitu Ibu Ina Royani Sofiani. Nah ini ya sahabat nih, ini orangnya nih ya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah itu sama sih dengan jargon saya. Setiap ada yang nanya, pasti saya selalu jawab selalu sehat dan bahagia. Karena dengan mengucapkan kata-kata seperti itu ya sahabat, itu sebenarnya sugesti buat diri kita sendiri, betul. bahwa kita itu selalu sehat dan selalu bahagia. Oke Ibu, kesibukan Ibu sekarang ini apa ya? Sekarang ini saya seperti biasa ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Selain itu kadang suka menulis. Juga, iya betul. Oke, sebagai ibu rumah tangga, tadi saya sudah kasih bocoran ya ke sahabat semua bahwa ibu itu punya anak 6. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya ibu. Tapi nih, ada bocoran juga bahwa sebelum memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga ya sahabat, Ibu Ina ini merupakan seorang guru. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat semuanya bagaimana proses Ibu Ina asalnya seorang guru dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Coba silakan. Oke, sebelum menikah ya. Sebelum menikah? Ya, saya pernah mengajar di TK Al-Azhar. TK Al-Azhar ya. Iya. Setelah mengajar 1 sampai 2 tahun, setelah itu ada challenge antar guru ya. Antar guru. Nah, di challenge itu kebetulan saya juara itu juara membaca puisi. Nah, setelah di panggung, di pinggirnya ada kejuaraan yang lain juga ya waktu itu. Ada kejuaraan yang lain juga, disitulah kita kenalan. Ya, kemudian tidak berselang lama nikah gitu ya. Alhamdulillah. Berjodoh. Nah, setelah berjodoh dengan beliau, otomatis berhenti ya. Ngajarnya di situ terhenti. Ngajar berhenti. Berhenti apa mengundurkan diri? Apa dipecat? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Soalnya antara rumah dengan tempat mengajar terlalu jauh. Ya. Jadi kata suami resign aja gitu. Jadi nurut banget sama suami ya? Ya, waktu itu nurut. Ya, terus waktu itu nurut, sekarang masih nurut. Ya, masih nurut lah. Nah, setelah married kan tidak ngajar ya. Setelah itu punya anak ya, punya anak. Nah, setelah punya anak ditawarin ngajar ya. Ditawarin ngajar dan ditawarin di tempat suami. Di tempat suami mengajar. Ya, kebetulan suami ridho, saya juga siap gitu ya mengajar, jadi mengajar di situ. Namun seiring beberapa waktu ternyata kan Allah mempunyai rencana lain ya, karena diamanahkan lagi gitu ya. Akhirnya suami memberi saran gitu, bagaimana kalau fokus di rumah saja lah gitu, fokus mengajar anak-anak di rumah. Kalau double dengan di sekolah sepertinya gitu ya, kalau anak harus dititipkan ke orang lain gimana gitu. Akhirnya begitulah jadi waktu itu ngajar di tempat suami, yang bareng di tempat suami itu berapa lama ya? Sekitar 5 sampai 6 tahun lah. 5 wow, cukup waktunya cukup lama juga kan, 5 sampai 6 tahun ya. Oke. Kan awalnya suami mengizinkan tuh ya Bu ya. Tapi seiring waktu suami menyuruh untuk resign saja dan lebih fokus ke anak. Dan Ibu menerima gitu? Ya, sebagai seorang istri ya, karena harus taat sama suami kan ya. Jadi ya saya terima saja, nggak apa-apa gitu, fokus di rumah. Ya. Oke, sahabat sekalian, barusan Ibu Ina bilang asalnya dia kan seorang guru.
guru TK, terus guru SD. Lama juga ya waktunya. Guru TK itu 1 sampai 2 tahun ya. Iya. Terus guru SD dia mengajar di SD hampir 6 tahun. 6 tahun. Tapi atas permintaan suami dia siap untuk resign dan mendidik anak-anak di rumah. Sahabat sekalian, ini sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Gitu ya, betul ya Bu ya? Oleh karena itu, Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan gitu. Dan masih dalam ayat itu, apabila wanita solehah menuruti gitu atau taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, dan insya Allah itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis ya Ibu, hadis yang mengatakan bahwa apabila seorang perempuan dia menjalankan sholat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan perempuan itu untuk masuk ke surga dari pintu manapun. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat. Oke, pertanyaan selanjutnya, sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita akan gali lebih dalam lagi tentang seluk-beluk dan segala hal dari bintang tamu kita kali ini ya sahabat. Oke Ibu, tadi kan Ibu resign ya, memutuskan resign dari mengajar, dari guru ya, guru TK dan guru SD waktu itu. Dan Ibu memutuskan untuk fokus di rumah, jadi untuk jadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak. Oke, selain dari anjuran suami, adakah motivasi yang lain sehingga Ibu mengatakan oke, siap, saya resign saja dari kerja? Gimana? Oke, motivasi selain dari anjuran suami ya, saya mikirnya bahwa seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab ya, mempunyai amanah yang besar untuk mendidik dan membesarkan buah hatinya. Betul. Gitu. Saya pernah gitu ya, pernah mendengar ya bahwa Al-Ummum Madrasatul Ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama dan utama bagi anaknya gitu. Terus saya berpikir gitu, apakah saya mampu mendidik buah hati sendiri dengan mendidik anak-anak di luar sana gitu ya, karena notabene kan saya tidak mempunyai pembantu waktu itu kan, jadi sedikit agak repot ya kalau untuk jadi mengurus semuanya tanpa asisten rumah tangga ya, seperti itu maksudnya. Jadi ya udahlah gitu, yang pertama kan emang harus nurut ya, karena taat sama suami. Yang kedua, saya mempunyai beban moral juga ya, punya tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab ke anak ya, akhirnya harus ada salah satu yang dikorbankan. Jadi kalau misalkan memilih mengajar anak-anak di luar sana, berarti saya harus mencari asisten yang tepat tentunya ya, di zaman sekarang kan tidak mudah mencari asisten. Betul sekali. Setelah itu kalau misalkan saya fokus di rumah, berarti yang di sana harus dikorbankan. Jadi dengan berat hati pada saat itu ya, saya mengorbankan apa yang telah dicita-citakan waktu itu ya, ingin di dalam dunia pendidikan. Tapi Ibu mau nggak? Apakah belum pernah mencoba jalan dua-duanya aja gitu? Pernah mencoba waktu itu kan sampai 2 ya, waktu pernah 2. Jadi lumayan repot juga gitu kan. Kan ngajar tidak hanya sebatas mengajar, di rumah harus ada persiapan untuk mengajar besok. Sedangkan anak di rumah gitu ya, harus diperhatikan juga dan lain sebagainya. Wah, hebat ya sahabat sekali, dia berani memutuskan itu, ingin fokus mengurus anak-anaknya karena merasa punya tanggung jawab yang besar bahwa anak-anak itu amanah yang dititipkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Ina ini tidak mau menjadi orang yang khianat, karena khianat itu salah satu tanda orang munafik. Betul ya Bu ya? Oke, jadi dia ingin menjalankan amanah dari Allah itu dengan sebaik-baiknya. Oke, masih dilanjut ya sahabat. Ibu Ina itu kan selain menjadi ibu rumah tangga yang betul-betul fokus mendidik anak di rumah, Ibu juga seorang penulis ya.
Alhamdulillah. Oke. Coba kita semuanya di sini, sahabat-sahabat semuanya ingin tahu bagaimana sih ceritanya sehingga bisa terjun ke dunia kepenulisan itu. Silahkan Ibu. Oke, jadi awalnya disibukkan dengan anak-anak, mengurus anak-anak di rumah. Ya. Lama-lama anak-anak menginjak ke jenjang berikutnya sekolah ya. Iya. Jadi anak ke pertama, anak kedua sudah mulai bertumbuh sehingga disekolahkan ke keluar gitu ya. Maksudnya di luar rumah gitu ya. Tidak dekat dengan rumah. Nah setelah itu kan kesibukan yang asalnya seabrek itu sedikit berkurang. ya sedikit berkurang. Terus di sisi lain saya kan sudah memutuskan untuk resign waktu itu. Nah, untuk mengisi waktu luang saya waktu luang ya maaf. Waktu luang saya iseng-iseng nulis. Iseng-iseng? Ya awalnya iseng-iseng. Awalnya. Kalau sekarang masih iseng-iseng? Alhamdulillah mungkin tidak ya, mungkin sekarang lebih sudah mulai diseriuskan gitu ya. Awalnya iseng-iseng nulis, terus saya lihat promo di grup media sosial, itu ada perlombaan nulis nih gitu. Kenapa enggak dicoba gitu tulisan ini didaftarkan gitu ya. Nah alhamdulillah pertama kalinya saya ikut juara alhamdulillah. Ya kok bisa gitu. Akhirnya asalnya yang iseng-iseng nulis jadi seriusin aja deh. Jadi akhirnya tiap waktu luang saya nulis gitu. Jadi dapat juara itu jadi motivasi tersendiri gitu ya Bu? Seperti itu, jadi motivasi. Oke, tadi Ibu bilang awalnya iseng-iseng, tapi sekarang jadi keasikan ya seperti itu. Nikmati. Nah, ini di sini nih peran suami. Apakah suami mendukung dengan profesi Ibu yang jadi penulis juga? Alhamdulillah sih sangat mendukung. Sangat mendukung. Beliau tidak terlalu gimana ya. Yang penting anak dan keluarga terurus. Anak dan keluarga terurus, jadi it's okay gitu ya. Nah terus selain menulis ya, tadi kan jadi ingat lagi nih kata-kata tadi. Ibu ketemu suami itu kan waktu ada lomba ya, Ibu tuh lomba puisi ya. Ibu senang puisi juga ya? Ya alhamdulillah senang. Sejak kapan itu Ibu senang sama puisi? Mungkin sejak sekolah ya. Sejak duduk di bangku sekolah. Sering ikut lomba juga gitu. Senang puisi, nulis juga. Ada nggak yang Ibu senangi itu dituruti oleh anak-anak gitu? Jadi istilahnya gimana ya? Ibu kan tadi senang puisi, mau nulisnya, mau bacanya gitu. Ada nggak dari 6 anak Ibu itu yang ikut ibunya gitu? Aku ingin kayak ibu nih, jadi seorang pembaca puisi. Oh iya. Gitu. Ada anak pertama ya. Anak pertama mungkin karena sering gitu ya melihat ibunya gitu menulis, sering baca gitu ya, jadi dia juga suka aja gitu, pingin seperti ibunya, seperti mengidolakan sekali ibunya nih, sepertinya anak perempuannya nih, anak pertama tadi Ibu bilang perempuan ya, anak perempuan. Sangat mengidolakan ibunya nih kayaknya nih. Sepertinya begitu. Dan Ibu bagaimana nih responnya? Tadi kan anak Ibu sangat mengidolakan Ibu ya. Ibu senang puisi, dia juga senang puisi. Ibu senang nulis, dia juga ikut-ikutan senang nulis. Ya. Ada rasa tersendiri gitu yang bisa Ibu ungkapkan sekarang? Maksudnya rasa terhadap anak? Rasa anakku kok bisa bangga sama aku. Jadi perasaan Ibu bagaimana tuh ketika ya itu? Alhamdulillah ya, bangga gitu ya terhadap diri sendiri juga. Ternyata bisa memberikan motivasi pada anaknya gitu, memberikan pengaruh baik lah kepada anaknya. Selain itu mungkin bisa dijadikan teladan bagi anak saya, walaupun tidak semuanya sehobi ya, atau sehobi dengan saya gitu. Oke, terus saya pernah lihat ya di rumah Ibu, karena sahabat kita pernah ya ke rumah Ibu Ina ini, banyak sekali piala-piala. Itu piala ibunya apa piala anaknya tuh ya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, dua-duanya, alhamdulillah. Yang piala yang banyak piala siapa nih? Ibunya apa anaknya? Yang mungkin ibunya katanya. Oke, nah tadi kan di rumah Ibu tuh kan banyak sekali piala. Iya. Piala Ibu kebanyakan. Nah kan pialanya itu, apalagi sekarang nih, ini kan masa pandemi ya, sudah hampir 2 tahun kita masa pandemi. Ibu sering ikut lomba-lomba dan sebagainya. Ibu selalu ikut event-event yang online juga ya, seperti itu, dan Ibu selalu juara.
Nah, kan otomatis si apa tuh namanya awardnya atau pialanya itu dikirim via apa namanya bisa pos dan sebagainya, Iya, betul. paket seperti itu ya Bu Iya. ya. Nah, yang buka pertama kali bisa aja nggak Ibu, tapi anak-anak Iya, kan betul. pasti buka, Anak-anak. wow di sini ada piala, Iya. ih pialanya Ibu. Nah, itu gimana tuh tanggapan anak ketika pas wow pas gitu gimana? Mereka excited banget ya. Excited banget. Mereka katanya, wah ibu hebat, Ibu gimana?" hebat. gitu ya. Mau dong seperti ibu, tapi aku nggak bisa gitu, katanya gitu. Iya. Ya, jadi saya juga terharu melihat mereka mengidolakan ibunya ya. Jadi saya merasa saya diidolakan ya sama gitu kepedean. Ya seperti itu. Jadi anak-anak juga ada yang minta diajarin gitu, tapi ada juga yang enggak, cuma sebatas wow doang, tapi dia nggak mau seperti itu. Ada juga seperti itu gitu ya. Iya, oke. Jadi sahabat sekalian, kalau kita ingin seseorang ataupun siapapun mengikuti apa yang kita lakukan, kita nggak usah, hei kamu harus begini, kamu harus baca puisi dong, kamu harus nulis dong, kamu harus belajar rajin dong. Nggak mesti seperti itu ya sahabat. Tapi kita tunjukkan dulu, kita berikan keteladanan kita dulu. Jadi orang lain juga melihat, oh iya, misalkan tadi Ibu Ina kan, dia enggak nyuruh, ayo kamu latihan puisinya yang bagus, ayo kamu nulis yang bagus kayak ibu. Enggak seperti itu, tapi dia memberikan contoh, dia baca puisi, ikut lomba, dia nulis, terus dikirim, dia dapat juara ya Bu ya, alhamdulillah dapat juara dan anaknya, wow ibu hebat. Akhirnya tanpa harus dipaksa juga anak-anaknya dengan kemauan sendiri bisa ikut. Nah, jadi ini poin ya sahabat. Jadi berikanlah keteladanan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah tidak sampai dengan kata-kata kasar, tapi Rasulullah selalu memberi keteladanan. Rasulullah sholat tepat waktu, Rasulullah melakukan menyayangi fakir miskin dan sebagainya tanpa gogorowokan istilah bahasa Sundanya ya, seperti itu, tapi dengan memberikan keteladanan. Oke, masih di sini. Tadi kan Ibu merasa bahwa ketika anak-anak buka kado itu, anak-anak bilang, wah ibu hebat gitu, seperti itu ya. Bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Tapi tidak merasa hebat juga. Tidak ya. merasa hebat juga. Cuma kalau bangga iya. Bangga iya. Soalnya prinsip saya do the best but don't feel the best. Gitu. Do the best but don't feel the best. Tak catat ya? Boleh. Oke, do the best but don't feel the best. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Boleh silakan. Oke, kan ada kata-kata nih Bu. Di balik kesuksesan seorang suami atau di belakang suami yang hebat, itu ada seorang istri yang hebat, yang luar biasa. Ibu setuju nggak dengan kata-kata itu? Setuju sih, Setuju. soalnya suami dan istri itu kan partner ya, Partner. di rumah gitu. Apa-apa dilakukan berdua. Jadi salah satu kalau mau sukses harus didukung oleh Harus salah satu didukung. yang lainnya. Oke, dan selama ini pun Ibu melakukan hal yang sama pada suami ya? Alhamdulillah selalu mensupport. Selalu mensupport. Dan maaf nih, ini terlalu pribadi mungkin ya, boleh nanya ya. Jadi kan sekarang tuh suaminya udah dipromosikannya, udah jadi ya, udah jadi. Apa nih? Kan tadi kata Ibu kan sama jadi guru, asalnya guru ya. Sekarang sudah naik ya, seperti Naik itu, level. naik level. Alhamdulillah ya. Oke sahabat, kita ingin mendengar sedikit lah bentuk support ibu ke suami itu seperti apa nih? Contoh aja nih, yang lebih konkret gitu. Apa ya? Yang lebih konkretnya nih. Bentuk supportnya ya apa yang dia bicarakan, keluh kesah tentang di kantor kan ada aja ya. Iya. Saya selalu mendengar, jadi pendengar Jadi yang baik pendengar lah. yang baik. Pendengar yang baik. Terus kalau dia meminta tanggapan, saya tanggapi gitu ya. Ya kita saling ini aja lah, mencari solusi bersama baiknya seperti apa. Nah, ini mungkin ya sahabat, bukan mungkin, ini yang dinamakan istri cerdik dan solehah. Waduh, Iya, istri cerdik dan solehah, penyejuk mata, penawar hati,
penajam pikiran, di rumah dia istri, di jalanan kawan, di waktu suami buntu dia penunjuk jalan. Seperti itu ya Bu ya? Aku sih ya. Aku sih yes. Ya ini luar biasa sekali. Idol ya. Ah yes, aku sih yes juga. Oke deh, gini Bu, kan dalam hidup nih ya. Oke, tadi Ibu jadi ibu bisalah dibilang ibu yang sukses. Terus Ibu juga bisa dibilang istri yang cerdik, yang soleha, yang selalu mendorong suaminya untuk do the best juga kayak Ibu. Tapi Ibu juga harus ingat, ya, hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Betul kan Bu? Betul. Oke, selama menjalani kehidupan yang panjang dan lama ini, tentunya kan ada suka dan dukanya. Mengurus anak yang 6, mengurus ini, mengurus itu, tentu banyak kan suka dukanya. Nah, silahkan Ibu, lebih banyak suka apa duka? Terus ceritain deh. Aduh. Ya. Kalau dibilang suka dan duka pasti ada aja ya. Ada saja. Karena dalam kehidupan rintangan selalu ada. Selalu gitu. ada. Tapi mungkin lebih banyak sukanya deh. Lebih walaupun banyak sukanya. Alhamdulillah. Jadi ini Ibu ini termasuk tipe yang banyak bersyukur nih ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Ya. Jadi banyak anak itu kan jadi menambah teman sebetulnya. Teman. Ya, khususnya bagi saya yang sudah resign. Sudah gitu ya. resign. Jadi bisa menghibur juga di rumah gitu ya, dengan berbagai karakter yang unik Yang seperti unik. itu gitu. Terus bahagianya itu karena mereka itu selalu manut ya, selalu menuruti apa kata orang tua. Tapi bukan berarti saya diktator, enggak ya. Jadi mereka itu menjalankan perannya sebagai anak dengan baik, alhamdulillah gitu ya. Sebagai orang tua itu ada nilai plus tersendiri gitu, perasaan alhamdulillah gitu. Ya begitulah, sangat bahagia sekali. Itu sukanya. Ya, sukanya dengan prestasi mereka dari berbagai bidang yang berbeda gitu ya, disyukuri banget alhamdulillah. Oke. Dukanya? Dukanya lebih ke mungkin apa ya, ada rasa khawatir, Kekhawatiran. ada rasa kekhawatiran bagaimana nih anak-anak kalau udah gede gitu ya, apakah terkontrol sama saya gitu kan, karena lingkungan di luar itu kan akan jauh berbeda lah dengan apa yang di rumah. Selain itu kadang dukanya itu kalau banyak anak nih, kadang sakit satu jadi merembet semua ke ya. yang lain. Ya itu gimana ya, jadi merasa ya Allah gitu, biarin mereka sehat-sehat saja, biarin saya yang sakit. Saya aja yang Karena sakit. seperti itu sedih banget gitu. Tapi kalau dipikir lagi, kalau aral seperti itu, Kalau dikeibuin iya, nanti siapa? siapa yang mengurus Ah, iya. anak? Jadi akhirnya ya syukuri aja dengan kekuatan yang ada untuk mengurus mereka gitu. Oke, wah mantap ya sahabat. Jadi sukanya itu ketika mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak, lebih banyak sukanya daripada dukanya katanya ya sahabat. Sukanya itu tadi anak-anak manut, anak-anak nurut sama ibunya. Wajar ya sahabat, karena ibu ini juga manut dan nurut sama suaminya. Jadi oleh Allah pembalasannya itu anak-anak yang manut sama ibunya. Alhamdulillah. Terus prestasinya juga kan anak-anak Ya, walaupun alhamdulillah. bidang-bidangnya berbeda Iya. tentunya kan. Ada yang satu senangnya misalkan seni, yang lain ada lagi yang lain ya. Oke, terus tadi Ibu bilang kan dukanya itu lebih ke satu ketika anak sakit, sakit satu, sakit semua. Kalau istilah Sundanya patararemak gitu ya. Oke, seperti itu. Dan Ibu sering bilang, biar ya Allah pindahin aja ke aku. Tapi lama-lama Ibu sadar juga ya. Iya, Allah mereka kenapa? gimana gitu kan ya. Oke, terus tadi Ibu ada sedikit kekhawatiran tentang masa depan anak-anak itu ya dukanya. Iya, betul. Oke. Sedikit nih membahas tentang kekhawatiran Ibu. Ya. Nah, untuk mengatasi rasa khawatir Ibu, tapi khawatirnya jangan terlalu berlebihan ya Bu ya, tidak? Oh, iya, siap-siap. Untuk mengatasi kekhawatiran Ibu tentang masa depan anak itu, apa yang selama ini Ibu lakukan bersama pasangan Ibu? Oke, kita sering diskusi ya. Jadi bagaimana nih masa depan anak-anak? Oke, kita carikan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. buat mereka kan.
di rumah seperti ini, kalau di luar mungkin akan berbeda. Akan ya. berbeda. Kalau kita tidak menempatkan di tempat yang lebih baik, bagaimana gitu dia bisa memilah dan memilih gitu ya. Ya akhirnya kita diskusi untuk anak yang pertama itu yang sudah mulai pubertas, dimasukkan ke pondok pesantren, gitu, supaya mempunyai orang tua kedua lah. Nah, selain itu juga ilmu agama yang didapat itu mungkin jauh lebih baik dari apa yang telah didapat di rumah. Itu ya yang ibu lakukan selama ini. Ya. Jadi wasyawirhum fil amri itu ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 ya Bu. Wasyawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah dalam segala sesuatu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah membulatkan tekad, kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ibu lakukan itu berdiskusi awalnya dengan suami, setelah itu ibu sampaikan hasil diskusi itu dengan anak-anak gitu ya. Dan anak-anaknya nurut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itu ya bincang-bincang kita dengan ibu hebat yang multi talenta ini. Nah, di sini saya ada catatan ya sahabat tentang Ibu Ina ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, khususnya seorang perempuan, yang pertama kita harus mencari dulu ridho seorang suami, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ina tadi. Yang kedua, tadi seorang ibu adalah madrasatul ula, seorang pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Oke, terus tadi juga Ibu Ina mengatakan awalnya dia terjun ke dunia kepenulisan itu iseng-iseng saja sahabat, tapi lama-lama akhirnya termotivasi untuk lebih serius. Dan memang ya sahabat, dalam menjalani segala hal apapun itu, kita harus menganggapnya sebagai a game, sebagai sebuah permainan sahabat. Jadi kita menjalani itu dengan enjoy, dengan tidak terpaksa gitu. Tapi ingat, walaupun dianggap sebagai permainan, jangan pernah main-main gitu ya sahabat. Oke, selanjutnya tadi Ibu Ina merasa ada sedikit kekhawatiran ya untuk masa depan anak-anaknya. Walaupun alhamdulillah selama ini anak-anak beliau termasuk anak-anak yang soleh dan solehah ya. Seperti yang sering kita doakan bersama ya sahabat sekalian, setiap ba'da sholat kita selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Dan mudah-mudahan memang anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa pula sahabat, dalam hal apapun, karena mendidik anak tuh tidak boleh diktator ya. Kita harus memberikan teladan yang baik. Terus kita harus senantiasa mengajak diskusi kepada anak-anak. Jadi mereka tuh merasa diaku gitu ya, kalau istilah Sunda. Jadi oh iya, jadi kita harus senantiasa sharing dengan anak-anak kita. Ya oke, itulah sahabat perbincangan kita kali ini. Dan untuk selanjutnya ada bincang-bincang lain lagi dengan bintang tamu yang lain lagi yang lebih greget-greget lagi ya, mudah-mudahan. Dan untuk saat ini sedikit ada bocoran, kalau ingin sedikit tahu prestasi apa aja yang didapat oleh Ibu Ina dan dia suka nulis apa, bisa deh berkunjung ke Instagramnya Ina Sofi. Ya betul, silahkan aja ya. Oke, percakapan atau podcast atau bincang-bincang kita dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.